بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أخواتي في الله رحمكم الله تعالى. الحمد لله, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang harus kita syukuri, yang kita pergunakan untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Pembahasan kita pada pagi hari ini pembahasan yang berhubungan dengan kewajiban beramal, ya. Kalau tadi malam penekanan tentang pentingnya ilmu, pentingnya pemahaman ilmu yang kita pelajari, harus semangat, harus menyala, ya. Nah, sekarang berhubungan dengan pentingnya mengamalkan ilmu, bahkan wajibnya mengamalkan ilmu. Nah, judulnya berakhlak mulia, karakter santri yang bertakwa, begitu. Berakhlak mulia, karakter santri yang bertakwa. Nah, sebenarnya masalah berakhlak mulia atau berakhlak baik itu menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam, ya. Tidak hanya santri, tidak hanya para ulama, tapi seluruh kaum muslimin, karena risalah Islam untuk kita semua, untuk umat Islam, ya. Tapi lebih ditekankan lagi bahwa orang-orang yang paling pantas memberi perhatian terhadap akhlak baik adalah para pencari ilmu, para tulabul ilmi dan para talibatul ilmi. Karena mereka ini sering sekali mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, mendengar hadis-hadis Nabi SAW, dan juga mendengarkan pemaparan para ulama. Maka sudah sepatutnya kita semua, para santri, orang-orang yang pernah belajar ilmu syar'i, menjadi orang yang akhlaknya paling baik, menjadi orang yang akhlaknya paling bagus, budi pekertinya bagus, tata keramanya bagus. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, tapi karena itu memang perintah agama kita. Itu perintah agama kita. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Nah, masalah akhlak ternyata masalah yang penting dalam agama kita. Rasul kita SAW bersabda, "Bu'istu liutammima makarima aw salihal akhlaq." Beliau mengatakan, saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Pada manusia, sebagian mereka punya akhlak yang baik. Beliau datang SAW untuk menyempurnakan akhlak-akhlak itu. Ketika akhlaknya buruk, ya nanti akan diganti dengan akhlak yang baik. Tadi hadis ini menunjukkan bahwa masalah akhlak termasuk prioritas dalam agama kita. Perkara yang penting dalam agama kita. Maka santri-santriwati pun hendaknya memandang ini masalah penting. Berakhlak baik, jujur, berakhlak baik, amanah, menghormati orang, dan lain-lain. Kemudian ternyata ayat-ayat Makkiyah, di antara tema-tema dalam ayat-ayat Makkiyah juga dakwah ila usulil akhlaqi al-karimah. Jadi kalau biasanya kita mendengar dari para asatidzah, para ustadzah, ayat-ayat Makkiyah itu mengajak kepada tauhid, betul. Itu yang paling pokok. Mengajak supaya umat waktu itu mengimani
kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Atau mengajak umat kepada beriman kepada hari akhir, betul. Ini adalah pokok-pokok keimanan yang diserukan dalam ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Tapi ada poin yang tidak boleh kita lupakan, bahwa ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah itu juga memuat tema ajakan atau dorongan untuk berakhlak mulia, membahas tentang pokok-pokok akhlak mulia, ya, seperti amanah, jujur, ya, atau adil. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, misalnya. Allah itu memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada para kerabat. Atau sebaliknya melarang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapakah yang mendustakan hari pembalasan atau pembalasan pada hari kiamat? Mereka ini yang bertindak sewenang-wenang terhadap anak yatim, tidak mau mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Larangan berakhlak buruk kepada orang-orang yang semestinya itu diperlakukan dengan baik karena lemah, ya. Orang anak yatim pantas diperlakukan dengan mulia, tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang. Orang yang minta-minta karena kebutuhan tidak dihardik. Kalaupun tidak punya, tidak bisa memberi, maka jangan dihardik. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Hal lain yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak mulia, seperti yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menyampaikan tentang kondisi setelah didakwai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ini di hadapan Raja An-Najasyi. Beliau sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisidqil hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kami untuk berkata jujur, wada'il amanah, menunaikan amanah, wasilah, menyambung silaturahmi, wa husnul jiwar, dan menghormati tetangga, berlaku baik dengan tetangga, wa nahana 'anil fawahish, melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji seperti membunuh orang lain, berzina, ya. Wa nahana 'anil fawahish wa qauliz zur, dan melarang kami berkata bohong, bersaksi palsu. Jadi ini diantara yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tentang akhlak. Beliau memerintahkan kami berakhlak baik dan melarang kami berakhlak buruk. Berarti penting. Atau juga yang disampaikan oleh sahabat Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Ditanya Heraklius, "Famadza ya'murukum bih?" Orang yang mengaku nabi itu memerintahkan kalian apa? Ya'muruna bis-sidqi, ya'muruna bis-shalah. Orang ini memerintah kami untuk salat. Was-sidqi, berkata jujur. Wal afaf, untuk menjaga kehormatan. Salat penting, kemudian jujur itu penting sekali, menjaga kehormatan dari meminta-minta, dari zina, dan juga dari perbuatan haram itu penting, termasuk perkara-perkara pokok dalam agama kita. Jadi kembali kita tekankan, akhlak itu penting. Akhlak itu bagian dari agama kita. Akhlak itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dikatakan dalam syair, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa idh dhahabat dhahabu. Ya, umat satu bangsa itu akan tetap eksis kalau akhlaknya tetap eksis baik. Tapi kalau akhlaknya rusak, hilang, mereka akan binasa atau hilang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Ketika kita bicara tentang husnul khuluq, akhlak yang baik ya. Jangan sampai kita hanya bicara tentang akhlak baik kepada teman, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, kepada sesama. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, bahwa saat bicara akhlak baik, maka pembicaraan itu diarahkan kepada akhlak baik kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Jangan dilupakan. Di sebagian penceramah kadang-kadang hanya bicara akhlak baik dengan sesama. Hormati orang lain, hormati orang lebih tua, berilah orang yang membutuhkan, tolonglah orang yang membutuhkan. Tapi jarang sekali bicara tentang akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini juga harus berakhlak baik kepada Allah Ta'ala. Beliau sampaikan bahwa akhlak baik kepada Allah itu menerima hukum Allah Ta'ala, menerima ajaran Allah, beribadah kepada Allah, dan juga ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan husnul khuluqi qismani, akhlak yang baik itu ada dua. Ya, beliau sampaikan dengan mengutip dari banyak salafus saleh, husnul khuluqi qismani, akhlak yang baik itu ada dua jenis. Ahaduhuma ma'allah, yang pertama itu akhlak baik bersama Allah. Wal qismu tsani husnul khuluqi ma'an nas, yang kedua berakhlak baik kepada sesama manusia. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini beliau kutip dari sejumlah ulama salafus saleh. Wah, sejak zaman dahulu mereka membagi akhlak baik itu menjadi dua. Pertama dan yang paling utama, akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Ya, beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, sementara akhlak kepada sesama manusia ya berbuat baik kepada mereka dengan ucapan, perbuatan, dan menjaga supaya tidak menyakiti mereka dengan perbuatan atau ucapan. Nah, kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani menyebutkan, berdasarkan makna ini, kullu man kana hasanal khuluqi ma'al khalqi lakinnahu la ya'budul khaliq wa la yuwahhiduhu bil ibadah yakunu sayyi'al khuluqi. Berdasarkan mana ini, bahwa orang yang akhlaknya baik kepada sesama, kepada teman kantor, kepada teman sekelas, kepada teman yang membutuhkan, tapi orang ini tidak menyembah Allah Al-Khaliq, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, orang ini yakunu sayyi'al khuluqi. Hakikatnya orang ini akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk ya. Rajin membantu orang tua tapi tidak tahu sholat. Ringan tangan membantu tetangga tapi nggak pernah sholat ya. Orang ini sayyi'ul khuluq. Hakikatnya orang ini orang yang akhlaknya buruk. Ya, idealnya ibadah kepada Allah dan ringan tangan membantu orang lain. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak memandang masalah ini sebagai masalah berat ya. Yang penting dia kan akhlaknya baik, penting dia suka membantu, tapi tidak tahu sholat. Ya, ini nggak penting ini. Yang penting sholat dulu, utamakan sholat, baru kemudian orang hendaknya berbuat baik kepada sesama dia. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Syekh Abdul Razak juga menekankan masalah ini.
Fa inna kulla man ya'budu ghairallah khuluquhu min afsadil akhlaqi. Sesungguhnya orang yang menyembah selain Allah, akhlaknya termasuk akhlak yang paling buruk. Min afsadil akhlaq. Jadi ada orang kafir ya, luar biasa sumbangannya kepada para pengungsi misalnya. Tata keramanya bagus kepada siapapun, tapi ternyata kafir tidak menyembah Allah, maka berdasarkan ini, orang ini termasuk orang yang akhlaknya paling buruk. Fa'inal khuluqu fi rajulin khalaqahu Allah wa amaddu birrizqi wa tafadul ali bin ni'mah wa amaddu bil adai was sihhati wal afiyah thumma yalja ila ghairillah wa yasrifu al ibadata li ghairillah. Jadi mana akhlak orang yang sudah Allah ciptakan, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, Allah karuniakan nikmat, Allah beri pemberian, kesehatan, keselamatan, kemudian dia malah minta pertolongan kepada selain Allah. Atau kemudian dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh memberikan kaidah, fa inna fasadal khuluqi mulazimun lisyirki. Sesungguhnya kerusakan akhlak itu akan selalu mengikuti perbuatan syirik. Selalu melekat pada perbuatan syirik dan pelakunya. Wa kullu musyrikin fasidul khuluq. Setiap orang musyrik ya, hakikatnya orang itu akhlaknya rusak. Karena dia tidak berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya, yang telah memberinya nikmat, karunia, memberi kesehatan dan lain-lain, tapi malah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah ini silakan diingat-ingat atau dicatat bagi yang sudah bisa menulis. Fa kullu musyrikin fasidul akhlaqi. Setiap orang musyrik itu akhlaknya buruk. Fa kullu musyrikin fasidul khuluqi, afwan. Fa kullu musyrikin fasidul khuluqi. Setiap orang musyrik itu orang yang akhlaknya rusak. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullah menyampaikan dalam Ad-Durusul Muhimmah li'amadil ummah beberapa jenis akhlak, bahwa menjadi kewajiban kita untuk tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslim. Hendaknya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan, dan ini menjadi tugas setiap muslim, menghiasi diri dengan akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik itu tanda keberuntungan seorang hamba. Akhlak baik itu jalan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Sebab orang berakhlak baik akan dicintai orang lain. Orang akan suka duduk lama-lama bersama dirinya. Nah, sementara sebaliknya kalau akhlak buruk, maka menjadi pintu kebinasaan, pintu kesengsaraan orang yang bersangkutan. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Catatan yang perlu kita ingat-ingat, kalau tadi masalah kullu musyrikin fasidul khuluq ya, setiap orang musyrik akhlaknya buruk. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan tentang poin akhlak tadi, beliau sampaikan akhlak yang betul-betul bermanfaat bagi seorang hamba itu akhlak yang bagaimana? Beliau sampaikan wal khuluqun nafi'u walladhi yaqumu bihi sahibuhu yarju alaihi ma indallah liyafuza yaumal qiyamah dukhulan lil jannah wa fawzan bid darajatil ula. Jujur itu baik, amanah itu baik, tapi ada poin yang perlu kita ingat-ingat saat jujur, saat amanah, dan saat tanggung jawab atau sabar, dan sifat-sifat atau akhlak baik yang lain. Hendaknya orang melakukan akhlak baik itu dengan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wal khuluqun nafi, akhlak baik yang bermanfaat bagi pelakunya. Alladzi yaqumu bi sahibuhu, yang dilakukan oleh orang, yarju alaihi, di mana dia itu mengharapkan dengan akhlak tersebut apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyafuza yauma liqa'ih, agar dia menjadi selamat pada hari berjumpa dengan Allah, ya. Agar dia mendapatkan waktu berjumpa dengan Allah, masuk surga, dan juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Jadi kami memberi makan kalian, ya, orang miskin, tawanan, dan orang yang membutuhkan, karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas mengharap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikannya bukan minta diberi balasan atau pamrih atau minta diberi ucapan terima kasih, bahkan tidak membutuhkan ini semua. Enggak minta balasan dari orang bentuknya apapun, juga minta balasan dalam bentuk ucapan. Tidak dilakukan dalam rangka mencari pamrih, kata Syekh. Ya sudah, saya jujur tapi dikasih hadiah, ya, misalnya. Kalau ini anak-anak kecil boleh lah, dalam rangka dididik. Tapi kalau sudah mukallaf, sudah besar, ya mestinya sudah bertanggung jawab, ya. Dia berakhlak baik karena tahu itu perintah Allah dan ingin mengharapkan pahala-pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Dia orang yang betul-betul silaturahmi itu bukan melakukan silaturahmi karena membalas kebaikan orang. Dia memberi saya, oh berarti saya harus memberi dia. Dia berbuat baik kepada saya, oh berarti saya harus berbuat baik kepada dia. Ini bagus, ya. Tapi orang yang betul-betul disebut silaturahmi itu yang terus menjalin hubungan dengan kerabat-kerabat walaupun mereka tidak berbuat baik kepada dirinya. Didatangi mukanya masam misalnya, atau asam, ya. Asam atau masam, tapi tetap nggak masalah karena engkau saudara saya, engkau kerabat saya. Datang membawa sembako walaupun yang didatangi nggak pernah membawa apa-apa. Ini yang betul-betul disebut akhlak baik. Ini yang betul-betul disebut orang yang menjalin silaturahmi. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Jadi akhlak ini, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya tinggi di dalam agama kita. Maka hendaknya orang memperhatikan masalah akhlak dengan baik, ya. Sebagaimana belajar masalah yang lain-lain dalam agama, akhlak juga hendaknya dipelajari, karena kita pun akan mendapatkan pahala ketika mengamalkannya. Dan mari kita ingat-ingat, ya, bahwa ilmu yang kita pelajari itu sifatnya hanya wasilah, hanya jembatan yang harus mengantarkan kita kepada al-amal. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan wala yaghfalanna 'anil 'amal alladhi huwal maqsudu bil ilmi. Janganlah orang itu lalai dari mengamalkan, dari beramal yang merupakan tujuan dari berilmu. Beliau sampaikan di Tadhkiratus Sami'. Jadi kita belajar alhamdulillah, membaca alhamdulillah, alhamdulillah, tapi ingat bahwa tujuan dari ilmu adalah mengamalkan ilmu. Maka Imam Ibnu Jama'ah mengingatkan jangan sekali-kali melalaikan amal yang menjadi tujuan dari ilmu. Mari kita lihat ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala beberapa jenis akhlak yang mulia, ya. Wa minha sidqu, yang pertama adalah berkata jujur.
Tadi sudah disinggung bahwa jujur atau kejujuran salah satu pokok akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Abu Sufyan dan juga disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma menjadi satu bagian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal di kota Makkah ya. As-sidqu min a'dhamil akhlaqil islamiyyah ad-dal ala fadl muslim as-sadiq fi islami, bahwa kejujuran itu termasuk akhlak Islam yang paling agung yang menunjukkan keutamaan orang muslim dalam keislamannya. Allah Ta'ala sudah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, bersama orang-orang yang jujur. Berkumpul dengan orang-orang jujur supaya nanti berkumpul dengan orang-orang yang jujur ya. Kalau salah yang ngaku salah, jangan cari gunamun aswad. Apa gunamun aswad? Kambing hitam ya. Cari sapi aja biar besar ya, atau disembelih di korban ya. Tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang. Salah ya salah, keliru ya keliru ya. Sebab orang yang bohong sekali nanti akan ketagihan untuk bohong berikutnya. Oh kemarin saya bohong kok selamat, saya sudah bohong lagi. Sebagian ulama menyebutkan dua orang yang suka bohong itu siapa? Yang suka cari-cari alasan dan suka apa lagi? Mengobrol janji. Dua orang yang akan mudah terjerumus ke dalam kebohongan. Kenapa nggak belajar listriknya mati padahal cuma 5 menit misalnya? Jadi misalnya di sekolah umum misalnya ya, atau di sekolah manapun yang tidak boarding, sudah dijanjikan mau ujian misalnya, kemudian murid-murid, ayo kita sepakat aja ya, tadi malam kan mati listrik, ya kan cuma 5 menit kan mati yang penting gitu misalnya. Ya anak-anak kita ujian, Pak Guru kita belum bisa ujian, kenapa? Tadi malam listriknya mati, padahal cuma 5 menit. Intinya nggak mau belajar, intinya nggak mau ujian. Orang seperti nanti akan mengulang-ulang kedustaan dan kebohongan. Kenapa nggak mau belajar? Sakit, padahal sakitnya cuma ringan. Nah orang jenis kedua yang suka bohong nanti atau terjerumus ke dalam kebohongan, yang suka ngobrol janji. Kalau nanti saya jadi ini, tak kasih ini, ternyata jadi dan tidak memberi. Rasul kita SAW mengatakan, alaikum bisidqi, menjadi kewajiban kalian untuk jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantar kepada surga. Wa la yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa. Dan senantiasa seseorang jujur dan dia berusaha jujur sampai akhirnya akan ditulis di sisi Allah sebagai orang siddiq, yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullah taala. Syekh Abdul kemudian juga bicara tentang bahaya bohong ya. Bohong itu salah satu sifat munafik, bukan sifat orang mukmin. Falwajib al muslim an yakuna shadiqan wa yakuna sidqu sifatahu wa zinatahu wa hilyatahu. Jadi kewajiban setiap muslim agar menjadi jujur dan hendaknya kejujuran menjadi karakternya, menjadi perhiasannya. Liyafuza bimau'idillah, agar dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang jujur. Ini kembali kepada pendapat tadi, bahwa akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang orang mengharapkan pahala kepada Allah dengan akhlaknya di hari kiamat nanti.
Nah sekarang apakah ada orang itu akhlaknya baik tapi bukan karena mengharap ridho Allah ya? Ada ya. Orang yang baru ketemu dengan orang di bis ya, pasti nanti omongannya bagus. Karena dia jaim, jaga image ya. Kalau orang Jawa dia akan dengan memaksa diri untuk bisa bahasa yang bagus. Saking putih Pak, oh dari ini, ngobrol terus. Atau orang yang pekerjaannya hubungan masyarakat ya. Atau pekerjaannya menghadapi konsumen. Itu ramahnya luar biasa. Ada yang bisa dibantu? Langsung begitu menawarkan. Apa keperluannya Pak? Urusan sudah selesai, apa ada yang bisa dibantu yang lain ya? Seperti itu luar biasa. Untuk melihat di bank, lihat di mana. Ramahnya luar biasa. Apakah itu untuk mengharap pahala Allah ya? Ya bukan. Supaya perusahaannya bagus, supaya konsumen senang, supaya ini dan itu. Kalau orang bisa berakhlak baik dengan orang lain ya, dalam kondisi pikiran yang macam-macam, tetap bisa senyum ya, maka kita arahkan hendaknya anak pun bisa berakhlak baik kepada orang tuanya walaupun hatinya sedang tidak enak. Atau kata Syekh Ustaz Yazid ya, beliau sampaikan, coba antum katakan kepada orang tua, ada yang bisa dibantu apa-apa keperluan bapak ibu ya. Karena orang tua itu haknya besar sekali. Kalau kita disuruh akhlak baik kepada orang lain, maka kepada orang tua kita lebih diperintah lagi untuk berakhlak baik. Jadi ada kadang seorang santri ya, minta dikirimi uang, bayar ini, bayar itu, padahal tidak ada masalah tersebut. Tidak ada bayar ini dan itu, tapi supaya uangnya tambah, uang jajannya tambah. Berarti ini bohong kepada orang tua sendiri. Naudzubillah ya. Akhlak berikutnya akhlak al-amanah, menunaikan amanah. Nah, amanah ini ikhwan akhwati fillah rahimakumullah sebenarnya maknanya umum ya. Mencakup semua ajaran agama kita ya. Di kita sholat itu yang menunaikan amanah, kita wudhu itu amanah, orang mandi besar juga amanah ya. Taat kepada Allah juga amanah. Nah, termasuk amanah seperti yang kita pahami menjaga hak-hak orang lain ya. Kita diamanai orang menjaga ini, maka kita tepati. Kita tanggung jawab untuk menjaganya, tidak mengkhianatinya. Tidak mengkhianati. Sifat berikutnya al-afaf, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dari yang haram, dari dosa dan juga dari perbuatan keji. Juga menjaga kehormatan dari minta-minta. Juga menjaga kehormatan dari perbuatan zina ya. Tidak ada tiga makna ya. Al-afaf atau iffah yang juga diperintahkan Nabi SAW seperti disebutkan dalam hadis tadi ya. Itu yang pertama, menjaga diri dari perbuatan haram. Ya, orang yang berbuat haram dia tidak menjaga kehormatannya. Kemudian menjaga diri secara khusus dari perbuatan zina. Dan yang berikutnya menjaga diri dari meminta-minta. Orang yang minta-minta itu kehormatannya hilang. Orang yang berzina kehormatan hilang, orang yang berbuat haram itu sudah kehilangan kehormatan pada hakikatnya. Akhlak berikutnya al-haya, rasa malu. Jangan pernah meremehkan rasa malu, sebab Nabi mengatakan innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Orang malu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Orang malu melakukan hal-hal yang diharapkan oleh syariat. Ini kan baik.
Karena sebagian orang sudah tidak punya rasa malu lagi untuk berkata buruk di hadapan orang padahal ada kamera misalnya. Disaksikan orang banyak ya. Ucapannya kasar, ucapannya buruk. Atau zaman sekarang di hadapan kamera joget-joget, golek duit ya. Ini ya malunya hilang, kehormatannya hilang nanti. Dan yang paling pantas pertama-tama yang bersifat malu adalah para wanita ya. Malu untuk bergaul bebas, malu untuk berkata-kata yang buruk, malu tidak berpakaian syar'i dan lain-lain. Sifat berikutnya atau akhlak berikutnya adalah asy-syaja'ah, pemberani. Yaitu berani di momen yang tepat. Dan ketika orang berani di momen yang tepat, itu adalah kemuliaan dan keberuntungan. Berani membela kebenaran. Berani untuk melakukan ketaatan. Berani berinfak. Ya. Tegas kepada orang yang zalim. Maka itu akan menjadi izzun wa falahun. Tapi kalau sebaliknya ya berani tidak pada tempatnya, contohnya apa? Ngebut di jalanan 150 km per jam, ini bukan berani, tapi nekat. Tahawur, wahalak, dan bisa menyebabkan kebinasaan. Orang yang suka trek-trekan itu ya. Sok-sokan sebagai kelihatannya berani. Atau lebih parah lagi berani menenggak minuman haram. Ini bukan berani. Ini konyol ini. Orang yang kehilangan akal sebenarnya. Meminum kok minuman yang akan menghilangkan akalnya. Berarti betul-betul orang ini kehilangan akal sebelum kehilangan akal. Nah, keberanian kata Syekh ini hakikatnya akan muncul dari keimanan, dari ketakwaannya kepada Allah, dari kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan muncul dari kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia tidak takut dengan kresek apa itu. Tidak takut dengan apa yang biasa disebut awas ada hantu, awas ada ini dan itu. Karena keimanannya, ketawakalnya kepada Allah dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hatinya. Kemudian waidkhul fi kemudian al-karam, dermawan. Dermawan dan nanti cakupannya luas, dermawan dengan ilmu, dermawan dengan harta, dermawan dengan tenaga, dermawan dengan apa saja. Ketika orang membutuh, maka bersikaplah dermawan kepada orang yang membutuhkan. Butuh diantar, butuh diajari, butuh uang dan lain-lainnya. Misalnya di sini misalnya ada temannya kok kehabisan uang, ya. Kemudian orangnya susah untuk memberi ya. Kalian punya kelebihan, kasih ya. Mungkin hanya 5.000, mungkin hanya 10.000, tapi itu adalah kebaikan yang akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kasih makanan, kasih jajannya. Berikutnya ada al-wafa, menepati janji, menepati perjanjian-perjanjian. Lalu husnul jiwar, berakhlak baik kepada tetangga-tetangga ya. Ini di antara akhlak-akhlak mulia yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini kebaikan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, maka mari kita jaga. Artinya mari kita terus melakukannya. Mari kita terus berakhlak mulia. Mari kita terus berbudi pekerti yang baik dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
Jadi kita hendaknya terus-menerus berakhlak baik dimanapun kita berada dengan dua jenis akhlak baik tadi. Akhlak baik kepada Allah dan akhlak baik kepada sesama manusia. Kita terus ibadah kepada Allah Ta'ala, terus menjaga sholat 5 waktu dimanapun kita berada dan kapanpun. Mau sakit, mau apa, jangan pernah lupakan sholat 5 waktu. Bagi laki-laki, jangan pernah abaikan atau kecilkan sholat berjamaah. Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Maktum, ya, Abdullah Ibnu Maktum, untuk tetap berjamaah walaupun buta. Nah kalian, alhamdulillah, kita alhamdulillah, masjid ada yang dekat, ada sepeda motor, atau berjalan kaki. Mari kita langkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat berjamaah. Kemudian kita terus-menerus untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-menerus tidak melakukan yang haram. Kalaupun kemudian orang terjerumus ke dalam haram, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat itu solusi dari perbuatan haram yang kita lakukan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, di antaranya dengan taubat atau istighfar. Nanti akan menghapuskan keburukan tersebut. Jangan sampai seorang santri, santriwati atau seorang muslim, ya, tidak pantas, ya, hanya semangat beribadah saat bersama kawan-kawan, ketika tidak bersama kawan-kawan kemudian tidak sholat, tidak jamaah, dan lain sebagainya. Kemudian mari kita jaga untuk terus berakhlak baik dengan sesama manusia, terus jujur. Jangan ikuti kata-kata jujur ajur, tidak. Jujur itu keselamatan yang dahulu dirasakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jujur kemudian memang harus menghadapi sanksi dari Nabi SAW, tapi taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Mari kita terus jujur, kemudian mari kita terus menjalankan amanah-amanah, ya. Amanah pekerjaan atau amanah-amanah dari orang, ya. Jangan dikhianati, jangan diambil. Kalau titipan jangan diambil, ya, walaupun sedikit. Kalau itu tanggung jawab jangan dikhianati. Kalau itu bukan milik sendiri, jangan diambil. Kalau itu uang rakyat, jangan diambil, ya. Kemudian di zaman sekarang, ya, ada tindakan-tindakan yang tercela, ya. Jadi saya ingin menekankan, mari kita terus berakhlak baik, membantu sesama di sini ataupun di mana, ya. Berkata baik di sini ataupun di mana saja, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghormati para guru dan ustadzah, ya, dan lain-lain. Jadi sekarang ini ada realita atau fakta-fakta yang memprihatinkan. Ada orang butuh pertolongan tapi malah dizalimi. Korban kecelakaan yang ditolong adalah HP-nya, yang ditolong dompetnya, yang ditolong harta bendanya. Ini sudah dalam kondisi kasihan kok malah dizalimi lagi. Atau truk pengantar apa, muatannya dijarah, sopirnya tengok-tengok pusing. HP saya hilang, ini saya hilang, barang angkutan saya diambili orang. Apakah mereka tidak berpikir itu milik siapa? Kalau menolong, ya menolong orangnya, kemudian barang-barangnya dipinggirkan.
Bahkan sebagian orang yang terkena musibah kebakaran sudah mengambil barang ditaruh di luar, ternyata ada yang mengamankan dalam tanda kutip, diambil orang. Ini praktek-praktek yang sangat buruk. Kalau bukan barang sendiri, kalau bukan milik sendiri, kalau bukan miliknya, jangan pernah mengambil. Jangan pernah mengambil. Walaupun itu sedikit ya. Karena itu bukan milik sendiri, jangan diambil. Masalah darurat itu lain nanti ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu apa? Mengurangi sedikit timbangan. Bukan setengah kilo diambil dari sekilo, atau 1 kilo diambil dari 10 kilo, tidak, sedikit. Tapi namanya sedikit, karena itu merupakan hak orang lain, yang nggak boleh. Zalim gitu. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami petunjuk-petunjuk tentang akhlak yang mulia dan kemudian kita mengamalkannya. Dan marilah kita terus menjadi sosok yang punya identitas sebagai akhlak yang mulia, karena ini perintah agama dan karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Semoga bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.